saya akan sampaikan ini saya akan sampaikan tentang visi misi GMK ya, visi misi GMK. Dan sebentar ya, kok ada ya, puji Tuhan, visi misi GMK nanti mungkin saya akan sampaikan secara global bagi kita semuanya, supaya paling tidak kita memahami apa sih tujuan Tuhan menaruhkan kepada kita, yaitu GMK ini, supaya ini bukan hanya sekedar bahwa kita ini adalah kebetulan nama GMK itu Gereja Murid Kristus, Disciples of Christ, bukan hanya kebetulan, tapi betul-betul itu dimengerti bagi kita, dan perlu diketahui juga bahwa itu adalah hasil dari satu doa atau pergumulan, dan di mana Tuhan menyatakan bagi kita semuanya, ya, menyatakan bagi kita semuanya tentang isi hati Tuhan yang dituangkan, ya kan, dan kita tangkap dan menjadi GMK ini. Sebab itu saat ini kita akan secara global sedikit kita akan mendengar tentang apa yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Maaf, sebelumnya masih ada ya yang belum dibuka ya? Mungkin bisa ditampilkan? Oh, ini ada Ibu AKT, Pak Joni hilang lagi. Oh ya, oke. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk melakukan kehendaknya, ya kan? Sebab itu Tuhan pasti menaruhkan satu hal yang spesifik ya, hal yang khusus bagi setiap orang dan juga bagi satu kelompok, gitu ya. Saya ilustrasikan pada waktu Tuhan itu memang menyatakan nawannya. Pertama pada waktu Tuhan sampaikan kepada Musa ya tentang isi hatinya untuk membebaskan bangsa Israel itu. Ada satu tujuan Tuhan di sana. Sebab itu Tuhan memilih pertama seseorang, ya kan? Seseorang, atau bisa katakan dia adalah seorang leader, seorang pemimpin yang memiliki bagi umat pada waktu itu, bangsa Israel, ya. Secara spesifik, secara khusus, Tuhan pertama menampakkan kepada Musa itu situasi kondisi dari sendiri, kalau boleh saya katakan, dia dilahirkan dalam kesulitan, dalam artian orang waktu itu khususnya bagi yang laki-laki sangat teraniaya gitu ya. Bahkan pada waktu itu kalau orang Ibrani, wanita-wanita mau melahirkan itu kalau boleh itu bayinya itu dibunuh gitu ya. Mengalami satu intimidasi, ancaman-ancaman yang begitu rupa ya dari pihak penguasa pada waktu itu ya. Tapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan, isi hati Tuhan, kemauan Tuhan tidak bisa digagalkan. Tuhan ingin juga apa yang menjadi kehendaknya itu terjadi, ya kan? Khusus bagi bangsa atau umat pilihannya. Nah, pada waktu Tuhan melihat satu keadaan yang begitu begitu menyedihkan ya, pada waktu umat Israel, bangsa Israel itu tertindas sekitar 400 tahun gitu ya, dan pada waktu teriakan-teriakan mereka mulai didengar oleh Tuhan, dan Tuhan mulai menuangkan hatinya dalam satu perjumpaan di tempat yang spesial, yang khusus, yaitu kepada Musa. Dan kalau kita lihat satu peristiwa
peristiwa yang terjadi, Musa ini adalah orang yang diambil menjadi anak penguasa pada waktu itu. Boleh saya katakan dia adalah putra mahkota, adalah orang yang harus akan menggantikan satu kedudukan, satu tongkat estafet dari penguasa, yaitu Firaun. Itu seharusnya memang Musa, atau pokoknya kalau ada Moses ya, Moses itu adalah orang-orang dari satu generasi, ya kan, dari Firaun, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan. Tapi rupanya di dalam diri Musa ada satu aliran, ya, aliran satu darah. Bisa katakan ini darah, ya mungkin darahnya sama sih, warnanya mungkin merah gitu ya. Kalau penguasa atau orang-orang kerajaan boleh dikatakan katanya darahnya itu biru. Tapi Musa itu memiliki darah yang lain, dalam artian dia memiliki satu darah, boleh saya katakan yang beda, ya kan, dari alirannya itu bukan dari orang kafir atau orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia memiliki darah perjanjian, boleh saya katakan seperti itu ya. Nah, sehingga pada waktu dia merasakan sentuhan yang begitu kuat, panggilan yang begitu kuat, atau istilahnya DNA ilahi yang ada dalam dirinya itu begitu kuat, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan memiliki satu rancangan yang begitu luar biasa. Ya, mungkin bagi kita, bagi Musa juga satu kebetulan kalau dia mungkin waktu itu berkelahi manusiawi, dia harus membela bangsanya, ya kan, DNA secara jasmani itu keturunan dia sebagai orang Ibrani, ya kan, mungkin itu wajar aja, ya kan. Tapi melalui semuanya itu Musa akhirnya pergi, dan Musa akhirnya meninggalkan kerajaan itu. Justru di tengah-tengah kesendiriannya, disitulah dia mulai menangkap satu visi, ya kan, saya ulangi, satu visi yang telah Tuhan berikan dalam dirinya, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, saya ulang lagi, Musa mendapatkan satu visi untuk membebaskan bangsa Israel dan menempatkan bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian, dan di dalam tanah perjanjian nanti bangsa Israel itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya. Dan pada waktu itu Tuhan menemui Musa secara spesifik, secara khusus, yaitu di padang belantara, dengan Tuhan memakai satu alat, yaitu ada penglihatan, yaitu apa tuh, carang ya, carang yang berapi tapi tidak terbakar, itu carangnya itu, ya. Dan di situ pertama kali Musa mengalami satu kekaguman daripada Tuhan, ya kan, karena melihat api yang membara dan carang yang kering, mungkin pikiran karena dia sudah terbiasa lihat itu, seharusnya secara logika carang itu harus kebakar dan hangus. Tapi itu tidak hangus dan tidak terbakar carang itu, dan saat itu juga secara independen ya, secara apa misalnya kan, secara kemerdekaan secara pribadi, artinya gini, tidak ada pengaruh dari yang lain, ya kan. Musa itu mendapatkan pewahyuan atau iluminasi, pengertian, ya kan, tentang Tuhan, pengalaman tentang Tuhan. Nah, mengapa awal saya sampaikan ini Bapak Ibu, tentang untuk kita menangkap visi Tuhan, harus dimulai dari yang pertama, pengenalan kita kepada Tuhan dengan cara yang spesial, dengan cara yang khusus, dan sifatnya independen. Tidak ada pengaruh sedikit pun dari yang lain. Ini penting ya, kita sebagai hamba Tuhan, ini penting. Karena apa? Saya banyak melihat nanti orang itu akan melakukan visi daripada Tuhan. Kalau dia sifatnya tidak independen secara pribadi dengan Tuhan, dia akan hidupnya banyak terpengaruh, digoncangkan dengan hal-hal yang lain, ya kan?
Barusan ada orang telepon, saya tidak bilang orangnya ya. Ada rekan kita mulai tergoncang, oh saya tergoncang, ini saya gimana tanya tentang GMK, ya kan? Ini saya sudah nggak antusias dengan organisasi yang lain, saya dimanja, dan saya diingatkan Tuhan tentang hal ini ya artinya gini, kalau kamu mendapatkan sesuatu secara independen, tidak melihat mungkin kami secara GMK ini sudah kelihatan istilahnya ya, melalui postingan-postingan, melalui pelayan-pelayan yang ada yang komentar, kok mereka kompak ya, kok mereka kayaknya maju ya, kok mereka kayaknya gini, bla 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 bla. Jangan hanya melihat itu, kok mereka sudah dulu nggak punya gereja, sekarang gedung gereja sudah berdiri ya. Oh dulu kok sekarang sudah gini, sudah gemukan, sudah enak, sudah enak. Nah itu kalau pengaruh dengan hal itu berarti sifatnya bukan independen, sifatnya masih terpengaruh dengan yang lain gitu ya. Itu sangat berat untuk mendapatkan visi daripada Tuhan yang sifatnya tidak independen gitu ya. Nah sebab itu Musa mengalami hal yang luar biasa ya. Meskipun secara fisik Musa itu sebenarnya kalau kita lihat secara fisik tubuhnya ya ganteng karena dia gagah, karena dia orang putra mahkota, apalagi mungkin lama istilahnya menjadi penggembala juga ya. Artinya ya mungkin agak sterek lah kalau dia terus di mana di padang belantara yang menantang matahari gitu ya, hitam tapi gagah dan manis mungkin seperti itu secara fisik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tekankan kembali untuk kita mendapatkan visi daripada Tuhan, saya boleh katakan harus ada independen dalam diri saya. Mengapa saya pakai bahasa independen? Artinya itu saudara harus betul-betul merdeka, tidak ada pengaruh sedikit pun dari siapapun. Maaf saya bilang, baik itu mungkin istri, baik itu suami, ya kan, baik itu secara bersama. Nanti saya akan bedakan nanti ya. Kita harus mendapatkan independen secara pribadi dulu, ya kan. Kalau kita sudah mendapatkan ini tanpa pengaruh apa-apa, ya kan, kita akan tinggal menawarkan diri kita, tinggal kita itu mulai bisa lagi istilahnya itu ada penawaran kepada Tuhan, ya kan. Boleh saya katakan tentang fasilitas, boleh saya katakan kita nanyakan tentang cara, atau boleh nanti kita bicara tentang misi, gitu ya. Untuk kita mendapatkan visi daripada Tuhan, yang pertama apa? Secara independen, ya. Saya sekarang aplikasikan kepada kita semuanya. GMK ini Tuhan dapatkan bagi kita semuanya. Mungkin kalau saya samakan, ya kan, korelasikan dengan keadaan kita atau organisasi, mungkin sepertinya agak mirip-mirip gitu ya. Artinya itu satu peristiwa bukan kebetulan, karena kita membela saudara kita, DNA yang sama dengan kita, mungkin kita ada DNA yang sama, ya kan, dengan mungkin tiba-tiba akhirnya ya sudah, kita diancam dan kita mulai pergi, ya kan, dan pada waktu dalam kepergian kita mulai ada di padang belantara dan kita mengembalakan, ya kan. Tapi bukan hanya kita pergi begitu aja, tapi saudara dan saya harus berharap kita memiliki visi, menemukan visi secara independen daripada Tuhan. Setuju nggak kira-kira ini? Amin. Ya, kita harus mendapatkan visi yang independen. Sebab itu Tuhan taruhkan visi GMK Gereja Murid Kristus, dan ini juga lahir dari doa kita, ya kan, dengan nama GMK. Kalau bahasa Inggrisnya kan DUCC, Disciples of Christ Church katanya gitu ya. Tapi karena tidak tahu supaya bisa global, akhirnya GMK. Saya rasa singkatan atau huruf no problem ya, tapi kita memegang nama ini bukan sekedar nama, tapi ada satu
maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada visi Tuhan yang ditaruh di situ. Oke, amin. Nah, oke, secara independen saya rasa kita semuanya sudah harus mantap. Ya, jujur aja, saudara dan saya mungkin saat ini kita juga akan mengalami kegoncangan-kegoncangan gitu ya. Saya rasa itu wajar sih, dalam artian gini, untuk kita mendapatkan satu visi, mengerjakan visi daripada Tuhan, pasti ada sedikit kegoncangan-kegoncangan. Sama dengan Musa, dia goncangnya gini, aduh Tuhan, saya ini siapa? Saya ini nggak fasilida, ya kan? Sampai saking Musa ngotot, karena Tuhan tetap memilih Musa, sampai Musa milih, udah deh kalau boleh si Harun kah, apakah? Ya kan, oke deh, nggak apa-apa deh Harun, yang penting aku tetap milih kamu sebagai leadernya ya, bukan Harun. Kalau Harun hanya sekedar ngomong awal perantara, ya kan, oke nggak apa-apa. Tapi berikutnya saya nggak mau Harun, saya maunya kamu, gitu ya. Ingat baik-baik, Tuhan maunya kita, ya kan, amin ya. Maunya Tuhan kita untuk mengerjakan visi ini, ya kan. Nah, sebab itu ini harus ditaruh di dalam diri kita, di dalam hati kita, ya kan. Jadi visi yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruhkan kepada GMK ini, saudara dan saya harus taruh di dalam hati kita, dan kita harus mengerjakan. Apapun kenyataannya, apapun kejadiannya, ya kan, saudara harus pegang. Kita terlalu yakin dan kita terlalu percaya kalau ini memang Tuhan, ini adalah visi yang daripada Tuhan, kita kerjakan betul-betul, dan saya percaya akan ada waktunya kita akan menjadi pembebas bangsa Israel, bahkan kita akan menjadi kenamaan bagi bangsa-bangsa. Ya, itu harus kita pegang, ya kan? Oke. Tujuan Tuhan yang disampaikan Tuhan untuk Musa itu untuk membebaskan bangsa Israel. Dan visi GMK ini, tujuan Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudaraku ya? Yang pertama, ya, buka di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, amin. Ini adalah salah satu landasan dari visi yang Tuhan berikan bagi kita untuk GMK, yaitu yang pertama, ya, membawa semua orang mengenal Kristus. Ya, yang pertama, membawa semua orang mengenal Kristus. Ya, nah, di dalam visi yang tertuang ya dalam penata layanan bab 3 pasal 5 ini, yaitu membawa semua orang mengenal Kristus. Yang pertama, ya kan? Yang kedua, menjadikan umat Tuhan sebagai murid Kristus. Terus murid Kristus yang sejati dan benar. Yang ketiga, membawa umat Tuhan dewasa penuh. Oke? Ya. Yang pertama dulu, yaitu mengenal Kristus, membawa orang untuk mengenal Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku, maksud Tuhan untuk kita itu membawa umat, setiap orang maksudnya itu, untuk mengenal Kristus ini bukan hanya sekedar orang ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akhir-akhir ini Indonesia, negeri kita khususnya digoncang soal agama ini ya, khususnya bagi Kristen dengan saudara yang lain itu, ya kan, para youtuber dan tentang apologet atau apa semuanya itu, ya kan, membahas tentang ajaranku yang benar, ajaranmu yang salah, bla 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 bla. Saya rasa kita tidak mengarah ke sana, tapi ya kan, kita untuk membawa semua orang untuk pertama percaya Kristus dan mengenal Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku ya. Artinya gini,
Karena Tuhan pingin untuk GMK ini bukan hanya sekedar, yang pertama, karena kapan hari, maaf, saya dengar pada waktu Zoom yang kemarin dari XLBTC itu, pada waktu ada pendeta sampaikan, Pak Edi sampaikan itu, begitu luar biasa, terus ada salah satu dari mereka langsung mengomentarin gini, ya istilahnya, kalau semuanya itu belum bertubuh Kristus, dalam artian belum ibadah dalam roh, terus apa itu kepemimpinan bersama, berarti itu nol. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku ya. Padahal pendeta ini yang menyampaikan ini jemaatnya itu 40.000 lebih Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus yang mengkomentarin ini jemaat sudah istilahnya nggak ada, posisi dia diskor selama setahun. Terus dengan bangga, tanpa jemaat pun yang penting itu adalah tata cara ibadahnya, tata cara kepemimpinannya, tata cara itu bisa katakan liturginya. Dan itu kan sangat kurang pas kalau menurut saya, ya kan? Jadi bukan kita gini, artinya kita harus tetap membawa setiap orang untuk percaya kepada Yesus. Amin ya. Membawa semua orang sebanyak-banyaknya, ya kan, untuk datang kepada Yesus melalui GMK ini. Karena itu memang visi Tuhan. Itu adalah hati Tuhan. Ya kan? Ingat, sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kita sampaikan kepada setiap jiwa. Ya kan? Untuk orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Nah, sebab itu mari kita memiliki satu kemauan atau tekad untuk hati kita, hidup kita ini untuk menjadi berkat bagi setiap jiwa dan harus dibawa kepada GMK. Karena semuanya ini adalah kandidat pastor dari GMK. Ya harus dibawa di dalam GMK. Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya harus nanti ada materinya, komitmen, ya kan? Itu harus seperti itu. Nah, ya kan? Dibawa. Karena kita punya visi yang bagus, visi mendewasakan mereka, membawa mereka dalam kebenaran, ya bawa dalam kantong kita ini, wadah kita ini, komunitas kita ini, bawa sebanyak-banyaknya. Kita harus memiliki satu visi, ya kan? Anggapan, pandangan maksud saya, pandangan yang begitu kuat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui proses dalam wadah GMK ini. Ya, setuju ya? Karena kita ini kan mau jadi para pemimpin gitu ya. Para hamba Tuhan GMK, ya udah dibawalah ke GMK, kan gitu kan. Kalau penginjilan gitu. Oke, yang pertama adalah membawa jiwa-jiwa. Yang berikutnya itu bukan hanya orang itu biasa ya, jiwa-jiwa kenal Yesus cukup, enggak. Tapi visi yaitu membawa orang itu mengenal Tuhan secara pribadi, ya kan? Jadi orang kalau sudah masuk dalam GMK ini, mereka itu harus, maksudnya komitmen kita, ya kan, visi kita ini, satu, mereka harus kuat di dalam iman mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak bisa digoncangkan oleh itu semuanya. Dan berikutnya dia harus mengenal secara pribadi. Jadi saya katakan ya, secara individu hidupnya itu mengenal kepada Tuhan. Inilah ya kan tujuan atau visi dari GMK itu, membawa umat Tuhan untuk dibawa mengenal Tuhan secara pribadi, ya kan? Sehingga mereka ada satu pengenalan, sehingga mereka pada waktu mereka menghadapi situasi, kondisi, masalah-masalah dalam kehidupannya, karena mereka sudah mengenal Tuhan, mereka akan menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang mantap, gitu ya. Yang berikutnya yaitu menjadikan umat Tuhan ini menjadi murid Kristus. Silakan dicatat nanti kalau ujian masuk ini. Kalau nilainya
D berarti nggak lolos. Karena sebelum ditabiskan kan ujian dulu ini. Paling minim nilainya B ya. Kecuali nanti kasih kopi saya ya terserah. Oke, yang berikutnya yaitu mengenal Kristus, yaitu menjadikan umat ini menjadi apa? Murid. Ya. Jadi mereka itu harus kita muridkan. Nah, nanti saya akan sampaikan yaitu misi dari GMK ini. Nah, ini masih visinya. Yang berikutnya tadi adalah menjadikan umat Tuhan itu menjadi murid. Bapak Ibu Saudaraku, saya rasa pengertian tentang murid ini bukan kebetulan. Gereja kita itu GMK, Gereja Murid Kristus. Tapi sekali lagi saya tekankan betul-betul, biarlah itu menjadikan satu kehidupan, realita dalam diri kita untuk untuk suka membawa jiwa itu untuk menjadikan mereka itu murid, gitu loh. Ya kan? Nah, untuk mau menjadikan mereka murid, paling tidak saudara itu harus juga menjadi murid. Gitu. Memang pertama ya muridnya Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya muridnya GMK. Maaf saya ke ekstrim gitu. Loh kok bisa muridnya GMK? Ya kalau sudah muridnya Tuhan ya muridnya GMK. Artinya masuk dalam satu kebersamaan dalam komunitas GMK ini, presbiteri, kepemimpinan, ya kan, dalam GMK ini. Dan kita mau dimuridkan di situ, kita sama-sama dimuridkan dulu di situ. Makanya dalam kebersamaan kita itu nanti ada materi pengajarannya dalam kepemimpinan, ya kan, presbiteri, dalam komunitas GMK itu, disinilah kita itu dimuridkan satu dengan yang lain. Bagaimana seorang murid itu, ya kan? Ini tak kebetulan banyak kandidatnya, kandidat pendeta muda dan pendeta ini banyak yang dari mau jadi bukan mau jadi guru, ya kan? Jadi bagaimana tugas-tugas murid itu seharusnya bagaimana, ya kan? Tugasnya dan apa istilahnya itu tanggung jawabnya itu kan bagaimana harus tunduk dan taat kepada gurunya. Gurunya siapa? Ya GMK. Saudara dan saya harus totalitas di situ, ya kan? Harus segala-galanya. Karena memang Tuhan taruhkan kita di sini. Kita harus segala-galanya, nggak bisa ecek-ecekan, ya kan? Kita semuanya pasti kok ada persoalan, permasalahan secara pribadi. Tapi harus betul-betul saudara menempatkan GMK ini, ya kan? Bukan di atas segala-galanya Tuhan Yesus, enggak ya. Prioritas dalam satu pelayanan tetap harus GMK, ya kan? Itu murid, ya kan? Kewajiban murid harus seperti itu. Supaya apa? Supaya kita akan membawa umat-umat Tuhan itu yang dimuridkan itu nanti berikutnya ya ada pengajaran lagi tentang mereka bisa komitmen, ya kan, di GMK ini. Kalau kita sendiri para gurunya ini kandidat guru istilahnya gitu ya, gembala sidang atau apa semuanya, ya kan, dengar bahasa GMK aja rasanya risih, nah gimana itu? Justru kita kalau dengar GMK itu rasanya itu apa ya, mendidih gitu loh, kita itu kan rasanya on fire, rasanya semangat, rasanya itu ingin cari jiwa, rasanya itu seneng, rasanya itu nyaman, rasanya itu ya harus seperti itu. Memang rasanya saya merasa tercover, saya merasa terlindungi, saya merasa mendapatkan visi daripada Tuhan, saya merasakan mendapatkan berkat dari Tuhan, saya merasakan pokoknya yang luar biasa. Harus seperti itu. Amin ya, kasih jempol dulu. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sebelum kita membawa umat-umat Tuhan kepada murid, saudara dan saya dulu harus betul-betul dimuridkan. Ya kan? Mungkin saudara tidak seperti nanti jemaat dimuridkan ikut Timotius, dimuridkan ikut apalagi. Mungkin nanti kita akan bikin MP6, kita nanti akan ada siswa juga. Ya kan? Bukan mungkin seperti itu.
Ya kan? Justru kita nanti yang akan mengajar mereka. Sebelum kita mengajar mereka, ya diri kita diajar dulu melalui komunitas yang ada di GMK ini. Ya kan? Sehingga kita akan membawa murid-murid umat-umat Tuhan menjadi murid yang luar biasa. Ya kan? Bagaimana? Perlengkapilah diri kita. Perlengkapan apa? Kalau kita bilang perlengkapan senjata rohani, ya oke lah, bagus saja. Tapi untuk sekarang, perlengkapilah dengan segala sesuatu yang perlu untuk kelengkapan kita. Misalnya pelayanan milenia ini sekarang, ya kan? Nggak apa-apa, kita lengkapilah. Ya kan? Mungkin dengan hal-hal secara sekuler, nggak apa-apa, perlengkapilah itu. Ya kan? Nggak apa-apa. Mau yang apa gitu ya, yang lain-lain, istilahnya yang positif, ya nggak apa-apa, perlengkapilah seperti itu supaya kita menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Nah, puji Tuhan, menjadikan umat Tuhan yaitu menjadi murid dengan terlebih dulu kita mau dimuridkan dalam kebersamaan. Saya juga tetap merasa dimuridkan dalam kebersamaan kita di GMK ini, ya kan? Meskipun terkadang saudara-saudara panggil saya Pak Ketua, kadang-kadang juga saya mau senyum-senyum, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya juga merasa saya harus tetap dimuridkan. Saya nggak bisa ada orang usul, ayo kita sama-sama di presbiteri, kita ngomong bersama, ayo ini ya nggak apa-apa, kita kerjakan di situ bersama-sama. Jadi bukan nggak bisa ditegur karena punya apa label ketua secara organisasi. Oh enggak, ya kan saya harus mau dimuridkan, ya kan? Ada materi-materi pewahyuan apapun yang mau disampaikan, mau apa ya, ya oke, sama-sama kita gitu ya. Karena saya juga mau tetap menjadi murid, ya kan? Oke, yang berikutnya ini muridnya bukan murid biasa, tapi murid yang sejati dan hidupnya benar. Ya, Yesus itu hanya 12 orang, meskipun si Yudas itu pergi, tapi Tuhan mengumpulkan 12 orang ini menjadi murid yang sejati. Awalnya ada 70, bahkan murid ada yang 5.000, ya kan? Pada waktu mereka mendapatkan berkat itu kan, makan 5 roti 2 ikan, itu kan murid berapa itu? Murid istilahnya murid spektakuler yang istilahnya banyak gitu kan. Nah, tapi Tuhan mengambil secara khusus spesifik, ya kan, di murid yang 12 itu, ya kan. Nah, melalui murid yang 12 itu dia memiliki satu apa ya, satu ekspektasi. Yesus memiliki satu ekspektasi yang begitu kuat, begitu luar biasa. Sampai dalam Yohanes 17 sana katakan doanya itu ya sebagaimana Tuhan bawalah mereka itu misalnya dalam perlindungan yang begitu luar biasa, karena dia adalah miliknya Yesus gitu loh. Ya kan, murid ini bukan yang lain loh, rasul-rasul itu loh. Ya kan? Begitu luar biasa di hati Tuhan, didoakan betul-betul. Ya kan? Nah, sebab itu kita akan membawa umat-umat Tuhan untuk menjadi murid yang sejati. Ya kan? Artinya apa? Jemaat yang mau diajar, jemaat yang mau dididik, jemaat yang mau didewasakan, jemaat yang mau menerima visi daripada Tuhan, jemaat yang mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam artian dimanapun mereka berada, jemaat yang mau mencari jiwa-jiwa, ya kan, yang melalui kita lah, ya kan, mereka akan menjadi murid yang sejati, ya kan. Artinya gini, dimanapun mereka berada, mereka tetap terus merasakan bahwa GMK inilah tempat mereka itu bertumbuh, tempat mereka itu dewasa, tempat mereka itu bernaung, mendapatkan perjanjian kekal daripada Tuhan. Ya, itu yang harus kita renungkan dalam diri kita ya sebagai hamba Tuhan.
Ya, kita akan memuridkan mereka. Oke, ini murid yang sejati ya dan benar. Jadi artinya sejati itu murid yang tidak bisa, bukan gampangan artinya ya. Sejati itu bukan orang gampangan kena arus-arus dunia atau apa ya, hal-hal yang lain, pengaruh-pengaruh yang lain, ya kan, sehingga tidak sejati, ya kan. Makanya ada pohon yang kuat, yang kokoh itu di Jawa itu namanya pohon jati, gitu ya. Sebenarnya diambil dari sejati itu. Ini bukan otak-atik gatuk ya. Karena biasanya orang Jawa itu apa ya, mengambil sesuatu itu ya memang, maka nama jati. Kalau sejati itu melambangkan satu kokoh, kuat, ya kan, keras. Artinya apa ya? Pendiriannya itu mantap gitu loh, ya kan? Nggak gampang lapuk. Ini pohon jati itu seperti itu. Nah, murid sejati itu kan seperti itu, nggak memble-memble, ya kan? Dengar sedikit, ada tawaran sedikit, mereka nggak seperti itu. Mereka akan bangga. Mana gerejamu? GMK, kan gitu. Ya kan? Saya mau pelayanan, ya kan, untuk GMK, ya kan, totalitas untuk GMK, di GMK, ya gitu. Ya kan? Ya memang untuk Tuhan, tapi mereka punya hal yang kuat, yang sejati, menjadi murid yang sejati, karena mereka dimenangkan oleh kita, ya kan. Jadi nggak gampang lapuk. Nanti ada tawaran, apalagi sekarang ya, milenial sekarang ini kan, lihat pengkhotbah terlalu banyak gitu ya. Sekarang kan banyak, mau model apa tinggal klik, ya kan, tinggal cari. Tapi kalau mereka murid sejati, oh enggak, ya kan, mereka tetap lihat dalam naungan GMK ini. Dan kita harus sampai mengarahkan mereka itu ke situ, ya kan? Artinya memang kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa GMK ini adalah Tuhan menaruhkan visinya kepada kita. Jadi kita harus yakin bahwa GMK ini memang maunya Tuhan gitu loh, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Kalau kita yakin itu, mantap itu, ya sudah, kita taruhkan orang itu dalam GMK ini pasti ya luar biasa. Kita harus punya keyakinan seperti itu, gitu loh. Nah, nanti pendetanya aja, ya yes, biasalah, nggak tahu ya. Ya kemarin ya gara-gara ini nggak tahu, bukan gara-gara, gitu ya. Karena ada visi saudara, dan saya harus menangkap visi Tuhan, ya kan. Musa itu pada waktu dia dalam titik tertentu dia menangkap visi Tuhan tentang pembebasan, baru dia nggak pakai Harun, dia tahu banget, meskipun dengan cara ada ular yang tongkatnya jadi ular, ya kan, dengan apa, tula itu, dia sebenarnya kagum juga di situ, ya kan. Tapi dia menangkap visi secara pribadi, secara independen dalam dirinya kepada Tuhan itu. Oke, nanti kepanjangan. Ya, murid yang sejati, yang sejati dan apa, dan benar. Ya, saudara dan saya harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan di GMK ini, materi-materi pengajaran kehidupan, ya kan, bahwa itu adalah sesuatu yang benar, visi dari Tuhan. Berikutnya itu adalah kedewasaan penuh. Nah, ini endingnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi membawa umat Tuhan masuk dalam kedewasaan penuh. Ya. Ada yang bilang nanti kalau nggak dewasa nggak di-rapture. Saya berapa kali sampaikan kepada umat, karena sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran yang, oh nanti kalau kamu nggak percaya tentang pengajaran rapture, nanti kamu nggak diangkat, nanti kamu ditelan antikris, bla 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 bla. Ya, tapi saya sampaikan, kalau saudara dan saya umat-umat Tuhan, kita menjadi murid yang sejati, kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, masa Tuhan nggak ngangkat? Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Dia, kita menyukakan hatinya, masa kita nggak diangkat? Kalau memang ada rapture kan, Bapak Ibu Saudara, masa kita nggak dalam perlindungan karena kita sudah dewasa,
orang umat-umatnya gitu ya. Ya. Oke, sekarang untuk visi ini bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Ada pertanyaan? Silakan satu aja sebelum saya lanjutkan ke misinya. Lagi Bapak Ibu, saya persilahkan karena Bapak Ibu ini adalah calon pemimpin-pemimpin, jadi saya mohon aktif ya. Artinya apa yang tadi disampaikan ditangkap dan jika ada yang tidak paham boleh di-sharingkan dan diskusikan. Jadi ini kan forumnya para calon pemimpin, jadi saya minta Bapak Ibu jangan ragu-ragu atau jangan tidak tahu ya. Mari Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan? Satu orang ya Pak Ishak ya? Ya. Satu orang ya, silakan. Siapa saja? Ya, shalom Pak. Halo. Saya mau tanya nih. Ini kandidat-kandidat ini kan banyak istri-istri. Nah, tadi dalam visi yang pertama itu kita dasarnya gitu ya, kita harus punya panggilan secara independen atau secara pribadi banget gitu ya. Itu yang akan menguatkan, saya tangkap begitu tadi ya, itu yang akan menguatkan visi kita di dalam GMK ini. Nah, yang perlu saya tanya, yang ingin saya tanyakan begini, ini kami kan istri-istri itu. Kalau berbicara secara independen atau pribadi banget gitu ya, bagaimana seandainya, bukan seandainya ya, kita enggak boleh mengandai-andai juga. Bagaimana kalau kita sebagai istri sudah punya panggilan yang pribadi, terus independen, kuat banget gitu, tapi ternyata otoritas kita, otoritas istri kan suami, otoritas kita tidak punya panggilan yang independen tadi gitu. Ya bagaimana gitu mengatasinya gitu ya? Bagaimana? Ini dalam hati saya dari tadi ya. Kalau saya sih memang ya sudahlah. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Pak? Seandainya terjadi seperti itu Pak? Ya. Oke. Saya jawab. Tadi yang saya sampaikan secara independen itu mengapa saya ilustrasikan Musa, ya kan? Musa itu sebenarnya secara pada waktu dia dewasa dia tidak dapat bisikan ya dari mamanya dan atau bisa katakan kakaknya Maryam atau itu enggak. Tapi dia mendapatkan independen pada waktu dia tuh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan ya tadi. Nah, maksudnya ini bicara tentang panggilan ya. Panggilan di dalam diri kita secara independen itu saya lebih cenderung mengaplikasikannya itu lebih cenderung kepada pengenalan kita ya kan terhadap Tuhan ya kan dan pengenalan kita secara dalam untuk melakukan isi hati Tuhan. Ya, artinya gini, Tuhan maunya apa dalam diri kita? Ya kan itu kan independen ya. Tuhan maunya apa dalam diri kita? Nah, kita harus melakukannya, kita harus menangkapnya secara independen gitu ya. Dan andai kata kiranya nanti prakteknya ya, kita terbentur dengan mungkin pasangan kita atau keluarga atau situasi kondisi yang ada. Cuma karena kita memiliki secara independen, ya kan, kita harus yakin satu saat, satu ketika, saya tidak bahas bagaimana trik caranya untuk tunduk taat itu terlalu panjang nanti ya. Paling tidak kita harus yakin bagaimana nantinya jalan Tuhan itu pasti. Yang penting kita tetap terus memegang visi daripada Tuhan secara independen dalam diri kita atau panggilan itu dalam diri kita.
Contohnya Musa ya. Musa sebenarnya kan dia mengalami ketakutan, ya kan? Dia nggak sinkron pada waktu sampai dia ngomong gini, nanti aku ngomong apa sama bangsa Israel? Siapa yang menyuruh aku kan gitu kan? Ya pokoknya Tuhan bilang aku adalah aku kan gitu aja kan. Artinya gini, independen secara pribadi gitu ya. Misalnya saya mendapatkan sesuatu secara pribadi yang harus saya kerjakan ya kan secara independen, perjumpaan saya kepada Tuhan ya saya harus kerjakan ya, dan untuk nanti caranya itu ya kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan buka jalan ya di sana ya. Nanti misalnya suami atau istri nanti kok beda atau nggak tahu saudara kita yang beda, penting kita pegang dulu apa yang Tuhan taruhkan dalam diri kita secara independen, dan kita harus tetap melakukannya. Nanti dengan hikmat Tuhan, dengan apa cara Tuhan, pasti kita akan mendapatkannya. Istilahnya seperti itu ya. Mungkin waktunya tidak harus seketika itu Musa mendapatkan di semak-semak itu, tidak harus langsung waktu itu. Kan Musa mengalami satu proses dalam pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, ya kan? Sampai betul-betul dia ada jalan, ya kan? Sampai artinya kan Musa sempat tawar-menawar. Tuhan, kalau meski sekarang ya, Tuhan, suamiku ini nggak pas, Tuhan istriku ini kayak gini ya kan? Sama dengan Musa. Tapi suatu ketika pada waktu Tuhan itu ngomong, itu di tanganmu itu apa? Tongkat. Coba lempar kan gitu aja kan. Dilempar jadi ular. Nah, dia tahu, oh ini ya. Artinya gini, Musa mulai mengerti ya kalau sesuatu daripada Tuhan ya. Ini ada satu pembelaan dia gitu loh. Istilahnya Musa itu saya menangkap seperti itu. Proses Musa untuk ketakutannya, keraguannya ya sama mungkin seperti kita. Proses kita menghadapin mungkin sebagai ibu-ibu menghadapin suami tunduk dan taat ya kan kepada otoritas kan gitu. Nanti pasti dalam situasi tertentu pasti ada waktu Tuhan akan suruh kita lemparkan itu apa yang kamu pegang itu. Tiba-tiba oh iyalah nanti kita mendapatkan iluminasi di situ. Kira-kira bagaimana? Haleluya, siap Pak. Oke. Ya. Sip. Puji Tuhan. Dan ini secara independen ya. Maksud saya gini, kalau saudara dan saya itu mendapatkan secara independen, kita memegang kokoh gitu, maksudnya kita akan menjadi seorang pemimpin yang mantap gitu loh. Ya kan? Akan menjadi seorang pemimpin yang mantap gitu. Kalau kita sudah dapat visi daripada Tuhan, terus kita tuh tidak memegangnya, terus kita tidak mendapatkan secara independen, hanya dengar orang-orang ikut-ikutan, itu pasti gampang kena. Artinya kan kalau Yesus bilang itu kita membangun visi itu, membangun itu di dasarnya itu pasir gitu loh. Tapi secara independen, mau nanti suami kayak gini, mau istri kayak gini, mau nanti organisasi kayak gini, kita tetap kuat, kokoh. Seperti itu. Dan tidak bisa hilang visi yang daripada Tuhan itu. Dan nanti kita aplikasikan visi itu di GMK. Ketangguhan kita itu dituangkan di GMK. Ya, kecakapan kita itu, kesejatian kita itu kita tuangkan di GMK. Ya, seperti itu. Oke, janji saya cuma satu. Nanti kalau ada tanya lagi, berikutnya. Oke. Silakan minum dulu, kalau di sampingnya ada minum. Silakan mau ambil dulu di dapur boleh. Jadi Om, intinya kita sebagai pemimpin di GMK ini, kita menerima sesuatu dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya. Dan itu kita istilahnya berusaha untuk mewujudkannya di dalam pelayanan kita masing-masing, khususnya mungkin di satelit-satelit kita masing-masing, istilahnya seperti itu ya, dengan panggilan secara pribadi dan visi yang Tuhan taruhkan, apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Istilahnya kayak mungkin saya, contohnya di Banjarbaru, saya terima sesuatu, saya pengen mengerjakan ini gitu. Saya terima kuat Tuhan nih ngomong sama saya seperti ini. Mungkin lalu saya
sampaikan kepada suami dan apa istilahnya didukung, lalu bersama dengan Tuhan mendukung, lalu kita mengerjakan semuanya sehingga visi daripada Tuhan itu khususnya untuk Banjarbaru bisa terwujud. Mungkin seperti itu ya, salah satunya. Ya, bisa seperti itu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi yang penting secara pribadi, secara independen, saudara mendapatkannya ya. Ini menjadi dasar, maksud saya secara menjadi dasar dalam kehidupan, ya bukan tingkatan kehidupan menjadi anak-anak Tuhan, ya Kristen gitu aja enggak, tapi menjadi dasar kita sebagai seorang pemimpin, sebagai gembala gitu loh. Ya kan? Kan Musa itu kan gembala gitu kan. Karena nanti dilihat, coba makanya Tuhan tuh bilang Musa itu nggak ada yang sama seperti Musa, sampai rendah hati, sampai apa itu. Yang hanya melihat punggung, yang melihat Tuhan secara real itu kan Musa, punggungnya itu kan. Nah gitu. Oke, puji Tuhan. Kita lanjut lagi ya. Gimana? Lanjut ya Pak Thomas ya. Oke, sekarang ke misi. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menjadikan umat-umat itu mengenal Kristus, jadi kita memiliki harus ada misi, ya kan? Atau ada cara, boleh saya katakan seperti itu. Nah, di GMK, misi dari GMK itu, yang pertama, salah satunya untuk menjadikan mereka itu mengenal Kristus, yaitu mengadakan pemuritan. Mengadakan pemuritan umum secara periodik, ya kan? Yang pertama ini pemuritan ini sudah kita lakukan, ya kan? Salah satunya itu kelas Timotius ya. Jadi nanti ada pertama secara global ini ya, secara apa? Istilahnya korporat maksud saya. Ini bukan secara apa one to one, artinya itu pemuritan satu-satu, itu bukan. Nanti ada ya secara jemaat itu. Ini secara umum untuk GMK itu, yaitu ada pemuritan periodik. Yang pertama itu kelas Timotius, itu selama 1 bulan. Ya. Dan umat-umat Tuhan yang baru, ya kan, yang mau, dia bisa dimasukkan di pemuritan kelas Timotius ini. Kita lihat berapa periode, berapa kelas ya dalam waktu kita mengadakan kelas Timotius ini, saya lihat luar biasa, cukup luar biasa hasilnya ya. Bahkan memang ada di antara yang kita bukan orang jemaat GMK istilahnya, itu mereka anak-anak muda di gerejanya bisa dipakai Tuhan ya, bisa khotbah, bisa apa, luar biasa. Dulu pada waktu, enggak tahu dulu Bu Agati ikut juga ya dulu kelas Timotius dulu ya. Itu ada muridnya itu, habis tamat Timotius itu terus dia pindah ke Manado, terus gak lama dia tuh jadi pendeta, menjadi pengkhotbah yang padahal pada waktu dia sebelum ikut kelas Timotius, dia orangnya biasa-biasa, bapak-bapak yang alah biasa lah istilahnya kan itu. Tiba-tiba dia sudah punya gelar pendeta dan dia apa ya, mau telepon dengan kita tuh, terima kasih Pak, saya ini dilengkapi ini. Terus ada berapa orang yang di gereja lain yang pernah ikut Timotius itu menjadi penatua gereja-gereja yang diandalkan gitu loh. Begitu luar biasa loh. Ya kan? Nah, sebab itu misi salah satunya yang kita kerjakan itu adalah pemuritan secara periodik, yaitu kelas Timotius. Ini biasanya dilakukan di Palangkaraya. Ya. Nanti Bapak Ibu di satelit-satelit kalau ada orang-orang anak muda atau orang tua atau siapalah gitu ya yang sudah cukup umur 13 tahun ke atas atau 12 tahun ke atas itu bisa nanti dimasukkan dalam misi GMK ini, yaitu pemuritan secara periodik, yaitu 1 bulan itu kelas Timotius ya, karena kita lihat hasilnya cukup luar biasa dan kita rindu nanti setelah istilahnya COVID ini reda ya, ini harus kita galakkan lagi misi kita ini, ya kan? Karena nanti ada berikutnya
setelah Timotius kita akan mengadakan kelas MP6, murid MP6. Enggak tahu apa namanya itu. Sementara ini masih MP6 ya. Terus sampai nanti mereka ke siswa, dalam artian itu murid penuh ya. Nah, sebab itu nanti setelah COVID ini reda, kita akan melakukan pemuritan atau mengerjakan misi, yaitu pemuritan secara periodik ya. Dan sebelumnya nanti kita akan ada buat acara-acara youth ya kan, acara-acara itu sehingga untuk menjangkau jiwa-jiwa khusus anak-anak muda dan mereka akan masuk dalam pemuritan. Ya, itu adalah salah satu misi dari GMK, ya kan, misinya, ya kan, adakan pemuritan. Terus berikutnya itu yaitu mengadakan pemuritan khusus jemaat sebagai bentuk pendewasaan bagi umat Tuhan. Yang pertama, ini bagi umat Tuhan itu bisa nanti di satelit kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya kan, para pastor yang ada, bisa kita memuridkan secara pribadi umat-umat Tuhan yang ada, ya kan, mungkin berapa orang. Ini rencana kemarin Palangkaraya sudah mau dilakukan ya. Jadi kita memuridkan khusus para leader, para dewasa itu ya, orang anak-anak muda yang dewasa. Nanti mereka akan memuridkan remaja muda gitu kan. Tapi dari kita para leader, para pemimpin memuridkan mereka yang gede-gede gitu, yang dewasa-dewasa. Baru mereka punya murid-murid itu ya. Ini namanya pemuritan khusus jemaat sebagai bentuk pendewasaan ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu misi yang daripada GMK ya. Yang berikutnya menciptakan jemaat sebagai murid Kristus yang punya tingkat kepedulian sosial yang baik. Maaf sebelum berikutnya yang kedua tadi ya, artinya gini. Yang kedua tadi yaitu memuridkan khusus jemaat, itu dalam GMK ada istilah tim penggembala. Ya. Nanti mungkin akan dijelaskan dalam materi organisasi ya. Ada tim penggembala, dan tim penggembala ini mungkin diambil berapa orang, para leader-leader di gereja, para penatua-penatua atau diakonia, nanti kita muridkan di situ dan kita jadikan mereka murid menjadi tim penggembala ya, sampai mereka betul-betul akan menjadi rekan sekerja kita. Bahkan nanti mereka itu akan masuk, bisa juga ditabiskan menjadi pendeta gitu ya, sama seperti kita, yaitu mereka masuk dalam tim penggembala. Dan artinya dalam GMK ini untuk menjadikan mereka itu menjadi murid yang dewasa, nanti mereka harus juga sama seperti kita, seperti Yesus katakan. Jadi murid itu paling tidak minim ya samalah dengan gurunya, kan gitu ya. Kalau gurunya itu PDM, nah nanti pasti muridnya bisa PDM, ya kan. Kalau gurunya nanti pendeta, nanti muridnya bisa jadi pendeta, ya kan. Tapi nanti SPS ya nanti enggak tahu, nanti dulu lah ya kan. SPS itu senior pastor. Ini enggak ada, cuma hanya guyonan aja. Artinya untuk pemuritan jemaat itu nanti kita sampai tahapnya sampai ke sana, gitu ya. Sehingga mereka kalau sudah mereka pendeta, sudah pendeta muda, berarti kan mereka sudah menjadi gembala, meskipun mereka istilahnya itu pengusaha, pekerja, ya kan, orang pegawai negeri, no problem, ya. Mereka kita muridkan masuk dalam tim penggembala dan mereka akhirnya menjadi pelayan Tuhan, ya, sama seperti kita, ya, pendeta muda dan pendeta penuh. Jadi seperti itu. Dan ini memang tujuan, salah satu misi dari GMK itu di pemuritannya itu kenanya itu nanti di situ. Siapa tahu suatu ketika tiba-tiba mereka karena sudah pendeta muda, sudah pendeta, tiba-tiba ada pindah kemana gitu, ya mereka bisa pelayanan di situ, bisa melakukan pengembalaan di situ, karena mereka sudah kita muridkan, kita sudah yakin gitu loh. Orang yang kita muridkan itu memiliki kapasitas, ya kan, sebagai murid yang sejati tadi ya, ataupun
jati gitu ya. Yang kokoh, yang luar biasa deh, nggak gampang lapuk, ya kan? Oke, yang berikutnya yaitu menciptakan jemaat sebagai murid Kristus yang punya tingkat kepedulian sosial, ya kan, yang baik. Artinya nanti kita membawa umat-umat Tuhan itu masuk dalam satu kepedulian secara sosial. Mereka akan bisa diutus atau dipakai Tuhan dimanapun mereka bekerja atau mereka ada komunitas mereka, baik mereka nanti menjadi seorang pemimpin, mungkin ada yang ketua PKLII, ya kan, mungkin ada yang ketua garis depan atau garis apa gitu ya, itu bisa nanti seperti itu, supaya membawa mereka itu menciptakan jemaat sebagai murid yang mempunyai tingkat kepedulian pada sosial, ya kan. Jadi orangnya itu ya tidak tinggal di rumah melulu cari wahyu gitu aja, tapi memiliki satu kepedulian, menjadi leader-leader di organisasi-organisasi yang ada, kita dukung, kita sokong di sana, ya kan. Mereka akan menjadi seorang pemimpin baik di sekuler mau apa ya, luar biasa, ya kan. Ya supaya apa? Supaya nama Tuhan dan juga GMK ada di situ, gitu loh. Ini visi daripada GMK itu. Jadi kita mendukung, misalnya para hamba Tuhan kita ini, saya ini bukan ketua PGLI kok masa jemaat jadi ketua, ya nggak apa-apa, ya kan? Itu kan organisasi luar, bukan punya kita. Kita sokong mereka, kita dukung mereka, ya kan? Kepedulian dalam sosial. Atau mereka punya kelompok apa namanya itu, kalau Oma itu ada apa, kompak apa, semuanya itu asal semuanya itu baik, memuliakan Tuhan, ya nggak apa-apa, kita dukung, kita arahkan mereka memiliki kepedulian yang luar biasa. Oke, yang berikutnya membangun komunitas GMK sebanyak-banyaknya. Waduh, ini luar biasa ini ya. Jadi GMK kemarin ada doa dari Banyuwangi ya, jemaat dari Banyuwangi luar biasa, gemetar saya itu. Tuhan, berdoa Tuhan untuk GMK di seluruh dunia. Amin. Nah, gitu. Kok kayaknya diam aja. Kita harus optimis, Bapak Ibu Saudaraku. Saya amin, ternyata mute. Dari face-nya itu loh kan, aminnya itu kayaknya ditahan gitu nah. Ya, siapa tahu dari generasi kita, dari anak-anak kita, Efraim di Jepang sana ada GMK, ya kan, Billy di Malaysia ada GMK, ya luar biasa tuh, kan gitu. Di Amerika sana, Ines di Amerika ada GMK, kan di seluruh dunia. Siapa tahu jemaat yang kita muridkan, ya kan, di mana di Australia dia buka GMK. Saya nggak mau kalau bukan GMK, saya nggak mau ke tempat lain kalau bukan GMK. Nah, kan, ayo, kan yang harus gitu, luar biasa gitu loh, ya kan, sampai ke ujung bumi. Ya, inilah misi daripada GMK, membangun komunitas GMK sebanyak-banyaknya. Berapa hari yang lalu ada teman telepon, saya nggak tahu ya, ini GMK ini agak sedikit sudah mulai dilirik orang loh. Sudah 2 orang yang telepon saya memberikan apa, rekomendasi berapa pendeta kalau gabung di GMK aja. Saya ya tidak segampang itu ya sekarang ya. Dia telepon, Kak, ini ada orang pingin gabung, yang istilahnya kan supaya aset gerejanya itu nggak diminta sinode katanya. Tapi rindu pelayanan itu yang luar biasa, nggak usah berpikir soal, dia bukan dari organisasi yang dari kita kemarin, bukan dari yang lain, ya kan? Tapi dari teman yang dari organisasi yang kemarin itu, yang sama kita itu, memberikan rekom itu kepada kita. Barusan tadi aja, ini ada yang lain tuh telepon pada saya itu, ya kan, memberikan rekom kepada GMK. Saya nggak tahu ya, mungkin apa yang kita lakukan itu
postingan-postingan saudara, ya kan, YouTuber GMK ini rupanya itunya sudah 1.000 loh, ya kan, followernya 1.000 loh, gak main-main ini, ya kan, terus dilirik gitu loh ya. Makanya kalau kita nggak solid, kalau kita nggak punya visi kuat, nggak melakukan misi yang cepat-cepat, ya kan, kita hanya diem aja, ya kan, ya udahlah gini-gini aja, yang penting masuk surga. Enggak, kita harus punya misi yang kuat. Misi ini harus kita lakukan sampai ke ujung bumi, ya kan, komunitas GMK di mana-mana. Nah, nanti kita berdoa melalui murid yang ada di GMK ini, kita utus mereka sampai ke ujung bumi. Haleluya, sampai ke dunia. Setuju ya? Nah, itu adalah misi daripada GMK. Ya. Bikin komunitas GMK sebanyak-banyaknya. Sudah tahu pasti kalau dari komunitas GMK ya komunitas yang rohani, komunitas yang punya visi, komunitas yang bagus, komunitas yang handal, komunitas yang takut akan Tuhan, komunitas yang pelayanan, komunitas kasih, semuanya firman Tuhan lah pokoknya, Alkitabiah gitu ya. Itu. Ya. Oke, sementara ini sampai di sini dulu untuk misinya. Kira-kira ada yang bertanya? Silakan Pak Thomas. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan. Secara bahasa sangat mudah dipahami untuk misi GMK, tapi tentunya mungkin ada yang di dalam hati Bapak Ibu mau ditanyakan, disaringkan, menyatukan pandangan. Maksud saya mungkin, Pak, bagaimana kalau saya begini dengan visi GMK, apakah ini tepat atau tidak? Silakan saja Bapak Ibu didiskusikan malam ini dengan pembicara kita, Pastor Yusak. Bapak Ibu, silakan. Oh ya, mungkin sedikit saya tambah Bapak Ibu, ada satu kebiasaan baru di GMK ini menggunakan kata pastor bagi pendeta-pendetanya dengan hal yang pertama supaya memudahkan, mau pendeta penuh mau pendeta muda tetap semua dipanggil pastor. Itu dalam arti bukan gagah-gagahan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang gembala. Jadi kemudian dipanggil pastor. Jadi mungkin kita akan biasakan untuk memanggil bapak-bapak pendeta kita ini dengan istilah pastor ya. Dan itu salah satu bentuk ciri khas kita. Jadi Bapak Ibu tidak boleh malu ya menyebutkannya. Oke, Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau sekarang saya panggil Esther ya Chan Pester. Kandidat Pester. Oktober baru, Bu. Kandidat ya masih kandidat. Ini kayak Pak Yones itu loh. Tadi ada. Aku nih lagi nunggu bisa panggil Pastor Agate. Oke, mari Bapak Ibu silakan. Ada yang ditanyakan silakan dari Lonto Family. Karena tulisannya Lonto Family, saya bilang Lonto. Mungkin ada yang ditanyakan silakan. Pak Lonto atau dari keluarga Pak Matius. Dengan Ibu dari Buntok, Ibu Karen, atau dari Kapuas, dari Palangka Kota, dari Banjarbaru Kota, dari mana lagi ini silahkan. Dari Tamiang. Silakan Ibu, mari rame-rame kita buat rame acara ini. Silakan. Saya mungkin secara pribadi bersyukur sekali, maksudnya dengan ini juga salah satu motivasi ya buat kita apa yang dipaparkan sama Pak Yusak. Sehingga saya sendiri secara pribadi melihat bahwa di GMK ini kita dituntut untuk mengembangkan semua bakat, talenta, kemampuan kita, itu diberi kebebasan di GMK ini, di mana semuanya itu tidak menyimpang dari visi dan misi. Contohnya yang tadi Pak Yusak bilang, para YouTuber nih, yang mulai terbiasa jadi editor, kita mulai terbiasa khotbah dengan PowerPoint. Gimana Mbak Yun? Kita mulai mengembangkan semua bakat, talenta kita, dan khususnya kayak adik saya nih, Julius Lonto,
Saya justru protes ke dia, kenapa kamu sudah tidak ada lagi video motivasimu di Facebook yang selalu saya rindukan, selalu memberkati. Akhirnya beberapa waktu terakhir ini saya lihat mulai muncul lagi. Dan itu menjadi satu sukacita buat saya gitu. Apalagi Pak Istianto dengan musik-musiknya, Pak Sur Thomas. Artinya mari kita semua dengan kesederhanaan kita, mungkin kita cuma dengan HP, laptop, HP yang di tangan, kita kembangkan semua apa yang bisa kita untuk supaya seperti tadi Pak Yusak bilang, potensi kita semakin digali, kemudian kita sekalian memperkenalkan GMK kepada orang lain. Terbukti kan sudah banyak yang melirik, istilahnya. Banyak yang melirik, banyak yang mengenal GMK. Nah, itulah bagian dari visi dan misi yang saya rasa kita terima, karena di GMK kita diberi kebebasan untuk mengembangkan semua potensi yang kita miliki. Sehingga satu kunci sih saya rasa ternyata selama di GMK ini cuma satu aja, jangan malas. Jadi saya sendiri bilang sama Mbak Yun, saya masih belajar Mbak Yun, belepotan, bikin PowerPoint gini-gini, mau nanti pokoknya semua akhirnya bisa gitu. Ya, bikin flyer, sekarang mulai banyak editor kita, bikin TikTok, semua apa pakai sarana pelayanan gitu. Saya sangat senang sekali, itu salah satu yang saya angkat jempol buat kawan-kawan yang ada di GMK. Mantap. Terima kasih Bu Esther, tepuk tangan. Oke, silakan ada yang lain. Ini support motivasi dari kita, oleh kita dan untuk kita semua. Silakan yang lain Bapak Ibu. Diskusikan saja apa yang tadi sudah didengar. Sedikit masukan ini ya, sedikit aja kok, rasanya enggak enak di hati tadi. Tadi kan misinya yang pertama itu pemuritan ya, terus pemuritan kelas Timotius. Aduh, saya rasa bagus banget gitu ya. Tapi yang kedua kok ada MP6 gitu ya. Kita diskusikan aja deh, kita doakan supaya namanya lain gitu ya. Kayaknya enggak enak di rumah tangga yang di rumah tangga ada keluar MP6 yang lain gitulah. Kalau kita pakai MPP nanti sudah ada lulusan MPP juga Bu di sini Bu. Tapi kayaknya jangan MP6 deh Mas. Maksudnya rumah tangga kita yang dulu kan sudah pakai MP6. Jadi nanti pikirnya ya diplak gitu kan, nggak enak di hati gitu. Ya, nanti Bisa diberikan masukan-masukan. Ya, oke, silakan ada. Terima kasih masukannya Ibu. Terima kasih. Yang lain silakan. Mari ada. Ya, makanya tadi saya bilang nanti apa sebutannya. Nanti akan kita bicarakan. Apalagi nanti kita tambah personil banyak lagi nih kan. Para pastor nanti masuk di guru presbiteri setelah tanggal berapa itu? 3 Oktober atau apa? 9. Ya, makanya kita pingin ya ada waktu memang kita kumpul bersama itu untuk hal membicarakan itu luar biasa. Karena kita sudah kayaknya harus melesat gitu loh sudah kan. Kalau nunggu-nunggu, aduh berat. Oke, silakan yang lain. Mega tuh, silakan. Bu Agate, silakan. Ya. Shalom. Halo. Belum. Saya mungkin diam tetap kelihatan saya senyum-senyum karena sebenarnya hati saya tuh saya akui saya senang sekali. Haleluya. Tadi waktu disampaikan tentang pemuritan sampai akhirnya ada yang memuridkan seperti itu, ada terbersit di pikiran saya. Tetapi kan ini cuma cuma menyampaikan pikiran, mau bilang ide juga tidak berani saya mengatakan ini ide. Bagaimana kalau sebenarnya itu dijadikan satu sekolah yang resmi secara formalitas. Artinya itu dia berijazah seperti itu di pemerintahan. Ya, jadi
sebenarnya itu waktu saya pernah dulu ke Lawang dalam kegiatan PPSK atau kegiatan BKK, saya melihat murid-murid yang di LBTC itu pengertian mereka menjadi hamba itu, pengertian jadi hambanya itu benar-benar mereka disuruh bekerja yang sekian banyak orang itu kayaknya terlalu bekerja keras seperti itu dalam acara yang besar. Sebenarnya dalam hati saya sempat oh iyalah mau bilang catering, seandainya diketeringkan aja kayak gitu. Tapi mau bilang gitu juga dananya, kijang ngomongnya juga nggak bisa juga memberi dana. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya supaya itu dia tetap ada, konsisten ada, tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi pembentukan yang dimaksudkan di dalam proses sekolah training itu, tetapi terkadang suatu sekolah itu merupakan suatu identitas bagi orang lain, bagi muridnya. Jadi misalnya bahasa kerennya itu dianggap kayak kuliah begitu loh. Kalau ini makanya saya cuma menyampaikan pikiran aja. Seandainya bisa dibuat seperti itu, tetapi materi-materinya seandainya itu ada proses bekerjanya, itu semuanya dimasukkan dalam satu kurikulum. Ada kurikulum khusus, kayak sekolah itu kan dia bisa punya kalau sekolah swasta itu dia bisa punya kurikulum khusus. Jadi tidak mengurangi itu, sehingga itu saya yakin orang-orang itu akan tertarik dan tidak memandang sebelah mata terhadap sekolah itu. Tidak seperti contohnya gini, kayak GKE itu mereka selalu ada. Sebenarnya banyak juga dari mereka, tapi ini nggak di YouTube-in lah nanti ya Pak Ana, Pak Thomas, atau dipotong bagian omongan saya karena saya menyangkut organisasi lain. Terkadang mereka masuk ke itu karena ada jaminan. Jaminannya diantaranya adalah mereka dapat gaji dari itu gitu, sehingga mereka selalu ada, nggak akan pernah kekurangan yang muridnya di situ. Ya walaupun kita memotivasi murid tidak ke sana, akan terlihat juga nanti siapa yang memang memiliki visi independen seperti mendapat visi independen seperti Pastor Yusuf tadi katakan, itu akan semuanya akan terlihat lagi, teruji dalam proses dia sekolah kuliah itu. Jadi bahasanya itu kuliah lah seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti yang belum ada ijazah SMA-nya kita suruh mereka ikut paket C. Jadi seperti itu. Ya mungkin itu cuma sebersit ide saja. Untuk pelaksanaannya itu kan tetap harus didoakan dan segala macam pertimbangan-pertimbangan yang saya mungkin tidak tahu karena saya tidak mengalami proses murid seperti pastor-pastor, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada ini. Saya benar-benar belum pernah yang ke sana walaupun sangat ingin gitu kan mengalami itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Untuk itu memang sudah kita bicarakan, nanti mengarahnya sampai ke sana, bahkan ya betul memang seperti itu. Bahkan nanti ada murid yang hanya misalnya sekolahnya nggak tamat, kita akan usahakan mereka punya paket A, paket C, paket apa itu sampai ke sana. Kalau toh kita masih belum mampu sampai kita bikin sekolah Alkitab atau STT, kita akan kerjasama dengan STT, ya kan, sehingga mereka tetap kuliah di STT itu, tapi secara fisik kesehariannya mereka bersama dengan kita. Kalau mereka sudah jenjang, sudah melewati Timotius dan yang 6 bulan itu, terus mereka istilahnya baru masuk siswa itu, istilahnya kan, ini masih kita comot-comot mengikuti gamblangnya yang kemarin aja ya. Tapi mereka tetap ini keluar punya gelar. Bahkan nanti sampai pertama itu ya ini D3 atau apa dulu sampai mereka S1 ya. Nah, kalau kita belum mampu di STT nanti kita akan kerjasama dengan STT yang lain. Tapi secara karakter kita yang punya, kita betul-betul memiliki mereka.
Terima kasih Bu Agate ya buat ininya masukannya. Ya kita doakan memang harus sampai ke sana kita ya. Karena untuk bangsa-bangsa itu. Terima kasih. Mantap Budinya. Terima kasih Bu Agate. Silahkan Mbak Mega tadi sudah raise hand. Mana beliaunya nih? Oh ya. Saya saya ada pertanyaan. Waktu di Sinode Lama, saya kan meminta izin untuk lebih fokus ke misi dan penginjilan. Dan untuk itu juga saya harus menghadap 3 bapak-bapak rohani waktu ada di sana gitu. Dan akhirnya singkat cerita sudah di ACC sama mereka dan diberikan izin untuk menjadi misionaris. Hanya kan di Korea itu di Kalimantan tidak memiliki kantor sendiri pada waktu itu sehingga saya tetap tinggal di sekretariat. Lagi pula waktu itu Kak Esther dan Kak Yosua sudah memiliki rumah gitu. Jadi nggak mungkin sekretariat tuh saya tinggalkan gitu. Masalahnya cuma di situ aja sampai kemarin terjadi satu kejadian dan akhirnya ya sudahlah pokoknya kejadian seperti yang lalu itu. Tapi saya mengambil keputusan untuk bergabung dengan GMK itu ya itu tadi visi independen tadi ya. Sudah sungguh-sungguh saya berdoa dan mengambil keputusan itu. Jadi hati saya memang mantap gitu untuk mengikuti gereja yang ada sekarang. Tetapi saya tetap merasa bahwa saya meyakini bahwa Tuhan itu memang memanggil saya untuk melakukan pelayanan secara khusus sebagai seorang misionaris. Dan untuk itulah saya sudah bertahun-tahun lamanya itu berdoa. Dan akhirnya terhubung dengan yang pertama-tama memang di Korea. Dengan di Korea ini mereka visinya berbeda karena memang badan misi itu beda-beda visinya. Jadi dengan di Korea saya nggak harus meninggalkan gereja dan juga bukan meninggalkan gereja, dengan di Korea justru kayak semacam kayak gelar kependetaan itu dibutuhkan gitu. Karena kerjasama dengan gereja-gereja lain dan membuka kelas-kelas pemuritan dengan mereka gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan saya nggak memiliki gelar kependetaan itu, gereja-gereja lain itu agak susah juga untuk mengizinkan saya mengajar anggota-anggota gereja mereka atau bahkan pengurus mereka gitu. Jadi ya seperti itu. Tetapi kalau saya dengan organisasi misi yang lain, saya tidak membutuhkan sebetulnya gelar kependetaan karena saya akan bertugas sebagai seorang penginjil yang masuk ke daerah-daerah yang masih belum terjangkau bahkan. Gitu. Jadi di sana memang betul-betul nggak ada orang-orang percaya di sana. Gitu. Tetapi pada saat ini memang masih dengan di Korea. Tetapi saya sudah terhubung dengan Pioneers in Asia. Jadi tetapi walaupun dengan Pioneers in Asia saya tetap membutuhkan gereja rumah. Nah, maka GMK lah memang yang menjadi gereja rumah saya dan karena selama mengikuti pertemuan dengan para presbiter juga saya melihat bagaimana kakak-kakak yang ada, kakak-kakak senior saya yang ada ini, para pastor yang ada ini sungguh-sungguh membangun sesuatu hal dan saya melihat itu sesuatu hal yang hati saya damai sejahtera di dalamnya gitu. Jadi untuk itulah hati saya mantap gitu. Hanya masalahnya adalah saya ini hati saya adalah di misi dan penginjilan. Nah, apakah dengan visi dan misi yang tadi tadi Kak Thomas sempat men-sharingkan ya screen-nya tadi tentang ADART. Apakah saya ini sebagai seorang misionaris ini kasarnya tuh saya punya tempat gitu. Tapi memang saya memahami bahwa gereja kita ini masih baru gitu ya, kayak anak itu masih baru berjalan, dia masih baru 2 tahun gitu kan, 2 tahun dan masih mengatur penata layanan dan sebagainya. Saya memahami itu gitu. Hanya apakah saya ini sebagai seorang misionaris ini memiliki tempat gitu di sini? Maksudnya seperti itu aja. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sangat memiliki tempat. Seperti tadi misi tadi, yaitu menciptakan jemaat sebagai murid Kristus yang punya tingkat kepedulian sosial. Yang saya terangkan tadi, yang saya sampaikan tadi, mungkin ini bahkan saya bilang tadi kan jemaat, ya kan? Dia menjadi ketua apa, itu kan bagus gitu kan. Dan juga saya bilang tadi bisa memperkenalkan GMK di dalamnya
kan gitu. Contohnya Saudari Mega mungkin melalui misi itu, ya kan, ada jiwa-jiwa dimenangkan, ya kan, otomatis kan bisa dibawa ke gereja kan, ke GMK kan. Mungkin melalui misi itu bisa kerjasama dengan kita, ya kan, siapa tahu nanti misalnya dari di Korea itu penginjilan, misalnya di Korea sana, cuma nggak ada gembalanya. Nah, kita punya stok gembala banyak kan di sini, nah bisa diutus di sana. Nah, bisa. Jadi ada tempat seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, silakan Miss Mega untuk melakukan itu, ya kan. Ya paling tidak kan kalau dalam istilahnya keluarga itu ya, misalnya ada acara-acara atau apalah gitu, misalnya Mega pergi jauh gitu kan, berapa hari paling kan, misalnya di situ kan ngobrol sama Pastor Yosua, ya kan, Pak Jo saya mau ini ya. Oh ya, kan gitu aja kan. Itu namanya keterikatan dalam satu kebersamaan GMK, kan itu aja. Saya rasa bagus saja ya, Miss Mega. Tetap terus. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Ya. Nih, wajah-wajahnya kayak mirip orang Korea semua, jadi layak untuk diutus ke Korea ya. Rata-rata kulihat ini wajahnya kayak orang Korea semua ini di layar. Kayaknya layak aja kita diutus ke Korea. Korea Utara, Bu. Tapi kalau Pak Is di India aja lah tuh, mirip India aja. Oke, selesai giliran kita. Oke ya, kalau nggak ada lagi. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu. Silakan. Masih ada lagi karena Zoom ini tidak dibatasi oleh waktu. Jadi silakan. Masih ada kesempatan. Jadi yang jadi unek-unek saudara. Bapak Ibu jangan ini ya, jangan tegang ya, karena nanti pembicara berikutnya memang ada pembicara-pembicara yang tipenya agak disiplin, yang ikuti saja. Jadi artinya kalau sekarang kebetulan ketemu pembicara yang orangnya bisa agak longgar, ya kita bersuka cita. Nanti kalau yang agak streng sedikit, ya Bapak Ibu ikuti saja, namanya murid ya begitu toh. Jadi mari silahkan, ada yang mau ditanyakan. Waktu pertemuannya ini berapa jam? Bebas Pak. Jadi ini itu yang perlu juga. Kenapa? Karena kita kan belajar untuk baik itu waktu datang maupun waktu yang itu kan, karena ini kan juga prinsip untuk pendisiplinan ya. Kalau saya lihat perlu juga, karena kalau kita molor-molor akhirnya kita banyak waktunya juga menjadi kebiasaan gitu loh. Nah itu ya, kita belajar untuk belajar juga dari orang yang menepati waktu juga. Ya, siap. Kalau 2 jam, kalau kita tentukan 2 jam, kita pastikan 2 jam gitu. Ya. Jadi dimulai pukul 6 tepat Pak Robin. Ya. Robin, jadi tepat pukul 6 sebagian besar sudah masuk. Kalaupun ada yang ketinggalan tadi ya 1-2 bisa dipahami mungkin karena sinyal yang masih kurang nyambung. Nah, untuk pemakaian waktu memang hari ini bisa saja ditetapkan. Kalau kita memang pastikan 2 jam selesai atau kurang, tidak masalah. Jadi artinya supaya jadi pendisiplinan sama-sama. Bagus juga. Terima kasih, Mas Robin. Terima kasih masukannya. Masih ada lagi silakan supaya kita meneruskan. Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kepada pengumuman. Masih ada? Halo Bapak Ibu, masih sehat malam hari ini? Atau sudah mengantuk? Masih sehat. Masih sehat, puji Tuhan. Oke, kalau sudah nggak ada, saya ingin sekali lagi bikin pressure, tekanan. Sebentar Pak Yusak, ini soalnya ada yang muridnya lagi kabur satu ini, hanya kelihatan backgroundnya saja. Supaya Bu Esther, mana Bu Esther? Harus dipanggil? Nanti nggak dengar.
Oke, silakan Pak Yusak. Oke, sebelum nanti Pastor Thomas lanjutkan ya, sebelum sekali lagi untuk materi yang pertama ini, visi misi ini benar-benar kita berusaha katakan hidupin ya, Bapak Ibu Saudaraku. Memang secara lahiriah istilahnya GMK itu kan organisasi, tapi jujur bahwa di dalamnya Tuhan menaruhkan isi hatinya di situ ya. Dan kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, sebagai hambanya itu ya harus memberikan satu komitmen. Tuhan juga menghargai komitmen kita, di mana Tuhan taruhkan kita, ya kan, baik itu organisasi, ya kan, GMK itu salah satu adalah bukti komitmen kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ya kan. Maksud saya gini, jangan meremehkan, ya. Mungkin kayaknya kita ini sepertinya biasa-biasa gini. Saya maksudnya gini, kita harus memiliki satu pandangan yang begitu luar biasa bahwa ini GMK ini lahir dari hati Tuhan gitu loh, ya kan. Kalau kita memiliki hal seperti itu, kita tidak gampang digoyahkan. Pokoknya bekerja untuk GMK, ya kan. Mau nanti bagaimana, pokoknya tetap terus harus fokus, ya kan, untuk GMK ini, ya kan. Sampai nanti waktu Tuhan tidak tahu bagaimana, ya kan. Tapi untuk sekarang di depan ini kita harus betul-betul lakukan itu, ya kan. Jadi jangan misalnya kayak ecek-ecek gitu ya. Kayak kita itu kayaknya di GMK ini biasa, enggak, harus kita katakan GMK ini luar biasa. GMK ini dasar, ya kan. Apalagi dengan orang-orang saudara-saudari, para pastor yang ada nih yang luar biasa, pasti akan menjadi luar biasa, ya kan. Kita ini bekerja bukan hanya untuk kita aja saat ini, tapi kita bekerja untuk generasi yang ada, ya. Kalau hanya untuk kita saat ini, saya nggak mau juga, saya egois, ya kan. Tapi saya merasa saya bekerja pun harus untuk generasi yang berikutnya, ya kan. Itu kalau kita hanya melihat secara fisik, secara jasmani, ya kan, secara keuntungan, secara apa, ya memang berat lah mungkin sekarang, ya kan. Tapi saya tahu akan ada waktunya Tuhan akan melihat itu, ya kan. Tuhan akan melihat itu sampai ke dalam perhentiannya yang luar biasa, ya, sampai ke Kanaan itu. Ayo, maksudnya secara hati tinggalkan perasaan-perasaan GMK ini apa masih, pokoknya kalau kerja itu ya harus kerja dulu, nanti berikutnya mau di tengah jalan bagaimana ya kita saudara nggak tahu, ya kan. Misalnya nanti di tengah jalan melihat ada yang lebih besar panggilan apa, itu urusan belakang. Yang penting di depan ini kerjakan dulu untuk GMK, berikan hati saudara untuk GMK, ya kan. Luar biasa, ya. Maksudnya jangan meremehkan apa yang Tuhan taruhkan, ya kan, GMK ini. Ya itu ya. Jadi tidak bahasa apanya itu tidak ecek-ecek gitu loh, gitu ya. Jadi ya lakukan aja, nanti pasti luar biasa. Ya. Saya yakin tadi saya waktu Mega bilang gitu, oh bisa gitu. Saya yakin itu. Ya kan? Doanya Ibu yang dari Banyuwangi itu pasti terjawab itu. Ya kan, sampai ke seluruh dunia itu kan. Melalui hal-hal yang ada. Sebab itu ya kita kerja buat Tuhan melalui GMK. GMK luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Pastor Thomas, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus dan salam hormat untuk Pak Yusak sebagai pembicara kita yang pertama untuk minggu ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu antusiasnya untuk kita semua. Dan untuk pengumuman terakhir sebelum kita tutup, minggu depan akan dilangsungkan sesi yang kedua. Jamnya sama ya Bapak Ibu ya, hari Senin jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan jam 7 waktu Indonesia Tengah. Nah, pembicara kita yang kedua yang sudah juga hadir di tempat ini, Pastor Istianto dari Banyuwangi. Nanti beliau akan menyampaikan tentang penata layanan. Jadi
saya singgung sedikit bahwa di GMK ini tidak menggunakan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu untuk organisasi penaung kita, JKI. Sedangkan di GMK menggunakan istilah penata layanan. Jadi sebagai hukum turunan atau peraturan turunan dari anggaran dasar. Nah, itu nanti semuanya akan dibahas penuh oleh Pastor Istianto. Nah, bagaimana Bapak Ibu siapkan saja minggu depan. Minggu berikutnya kita akan diajar oleh Bapak kita yang gagah, luar biasa. Kebetulan muncul juga nih wajahnya ada di sini. Boleh kenalan dulu, Pak. Diajar oleh Pak Lukas Toto, Pastor Lukas Toto dari Balikpapan. Terus minggu berikutnya oleh sahabat. Oh ya, Ibu kita terkasih Bu Trubus, nanti berkaitan dengan etika pelayanan. Dan minggu terakhir itu berkaitan dengan sisi pengetahuan Alkitab. Nanti belum ditunjuk secara pasti siapa yang akan mengajarkan kepada saudara. Bisa juga pembicara tamu, mungkin. Pengajar tamu mungkin ya, saya tidak menjanjikan, mungkin saja. Tapi yang jelas itu materi susunannya, dan sekali lagi minggu terakhir kita akan mengajukan asesmen atau ujian. Dan yang terakhir juga hari ini yang ingin saya berikan pengumuman, Bapak Ibu, saya mohon yang belum melengkapi berkas-berkas data ke pengajuannya, dimohon minggu ini bisa selesai. Karena kalau Bapak Ibu tidak ada berkasnya itu, Bapak Ibu tidak bisa ditabiskan. Ya, jadi saya mohon rata-rata sudah ini. Saya tidak sebut nama, Bapak Ibu saja yang merasa memang belum lengkap. Nah, yang saya mohon kalau bisa foto-foto semua sudah sama saya. Cuma saya lihat rata-rata foto Bapak Ibu itu adalah foto-foto dalam kondisi santai. Kalau boleh, ini saya mengusulkan kepada Bapak Ibu semua, kalau boleh dikirim ulang pas foto ke saya dalam kondisi Bapak Ibu memakai baju yang resmi. Karena nanti itu akan ditempelkan di sertifikat kependetaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau fotonya tidak resmi, ya nggak apa-apa juga sih, karena itu sertifikat Bapak Ibu juga yang melihat kan Bapak Ibu. Cuma kalau boleh alangkah baiknya kalau memakai baju resmi. Jadi lebih baik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup sesi kita hari ini. Dan sekali lagi kita akan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pastor Yusak. Kita akan berdoa malam hari ini. Saya minta Ibu Yuli Yusak boleh berdoa untuk kita semua. Monggo Bu. Mana nih Bapaknya bukan KKN ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur malam yang indah ini karena Engkau hadir di tengah-tengah sesi kami yang pertama, dimulai dari materi, visi, dan misi. Sekalipun setiap kami dibatasi dari ruang waktu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, dan kami bersyukur lewat materi yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya ini boleh menjadi satu pedoman bagi kami, kiranya ini boleh meneguhkan setiap kami, untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, tujuan Tuhan melalui pelayanan yang ada di GMK ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus bawa setiap kami, hamba-hamba-Mu, untuk kami semakin Tuhan mempersembahkan hidup kami bagi Engkau dalam seluruh kehidupan kami, sehingga apapun saja yang kami lakukannya seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini, kekuatan, kesehatan Kau berikan bagi kami, berkati juga hamba-Mu, Pastor Yusak yang sudah menyampaikan visi dan misi malam hari ini, Kau tambah-tambahkan hikmat, kewahyuan-Mu semakin bawa hamba-Mu menghidupi firman-Mu. Kami bersyukur malam hari ini berkat-Mu atas kami semua, juga Pastor Thomas yang boleh menjadi host bagi kami, Kau memberkati kami semua. Memberkati seluruh keluarga kami Tuhan, memberkati dalam pelayanan kami, pekerjaan usaha yang kami lakukan, Kau buat berhasil Tuhan, dan semuanya ini kami kembalikan hanya bagi kepujian, hormat, dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Silakan dibuka mute-nya. Kalau memberikan salam boleh sebelum saya tutup, Bapak Ibu. Terima kasih buat Terima kasih. Terima kasih Pastor Yusa. Selamat malam semuanya. Makasih. Dari tadi kok Mas Robian itu ada suaranya tidak datang. Thomas. Oke. Terima kasih buat kita semua untuk kehadirannya. Mas Thomas, ada di samping. Mas Thomas coba di nanti di Japri aja yang Background-nya tuh nggak menutupi. fotonya tidak masuk kriteria itu, Mas Thomas Japri aja. Siapa tahu kita merasa itu resmi gitu ya, ternyata menurut betul, beliau Bu Yuni. tidak resmi gitu ya. Ya, betul. Ah, Pakai di dasi Japri. pakai jas dengan dasi, Mbak. Ya, Sama- maksud saya itu. Sama kalau ibu-ibu kan blazer. Pakai sanggul. Daster. Pakai sanggul. Sanggul. Blazer. Jas Konde. Nah, iya siapa tahu itu menurut saya sudah resmi, ternyata menurut Mas Thomas tidak resmi. Jadi nanti di Japri ya Mas, di Japri. Ya, Bu. Kalau ada kayak gininya. Bapak Ibu, nanti ini rekaman dari kegiatan ini Sudah akan ikat saya itu buatkan loh. YouTube. Nanti silakan Bapak Ibu dengar ulang karena mungkin ada yang belum jelas dari keterangan Pak Ishak. Nanti akan saya bagikan via YouTube ya. Tapi itu YouTube yang tutup khusus untuk MK ya. publis ya. Jadi hanya untuk kita. Jadi Ya. kita diatur begitu nanti supaya belajar lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Terima Tuhan Yesus kasih. berkati. Salam semangat sehat semua. Berkati. Oke, saya tutup ya. Oke. Ya, Kak Yohana, terpesona. Kristianto, terima kasih. Jangan lupa hari Rabu. Terima kasih. Ya. Aku diingatkan lagi ya. Oke.